Ya, saya jelaskan dulu bahwa di dalam Alkitab itu adalah kalamullah, itu firman Allah itu. Alkitab Ya. itu firman Allah. Ya. Jangankan itu, coba Anda cari itu di kitab Kejadian itu. Jelas, misalnya begini, jadilah ikan atau jadilah gunung, atau jadilah bumi. Itu semua firman Allah, kalamullah semua itu. Apalagi ini Alkitab. Ya. Tidak bisa dipungkiri itu, tidak bisa disanggah bahwa Alkitab itu, di dalam Alkitab itu ada kalamullah. Nah, terutama yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Itu Ya. kalamullah, itu firman Allah. Ya. Bahkan kalau kita pelajari di dalam perjanjian lama, bahkan gunung itu misalnya, ya, gunung, bumi, ya, laut, dan isinya, itu semua kalamullah. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Apakah Al-Quran itu firman Allah? Ya, karena seluruh yang ada ini itu firman Allah. Ya, semua itu diciptakan dari firman Allah. Apa yang kita lihat ini setiap hari adalah firman Allah. Bumi ini firman Allah dengan segala isinya. Nah, yang menjadi permasalahan itu firman Allah yang ada di yang itu hadis itu kuat itu dibanding dengan firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Karena Tuhan Yesus sendirian datang ke dunia ini. Ya. Ya, jadi lebih valid lah. Sudah, jadi kalau misalnya dikatakan Al-Quran itu firman Allah, Alkitab itu firman Allah, ya lebih kuat itu Alkitab. Lebih kuat di Alkitab. Karena yang datang itu adalah manusia. Orang yang datang itu diutus itu adalah manusia. Ya, sedangkan di Al-Quran itu penjelasannya dari kan, jadi mana ada yang lebih benar, ya, mana ada yang lebih benar. Jadi kebenaran itu kan relatif, kebenaran itu relatif. Jadi ada yang lebih benar, yang lebih bisa dipercaya. Ya, dalam hal ini Alkitab itu lebih bisa dipercaya, ya, dibanding dengan Al-Quran. Apa sebabnya? Karena yang datang itu adalah firman itu sendiri yang berubah menjadi manusia. Kalau Al-Quran itu ditulis oleh kalam, jadi bukan diucapkan oleh Tuhan itu, oleh Allah. Itu ditulis oleh kalam, kemudian turun kepada Jibril, kemudian turun kepada Nabi Muhammad. Begitu. Sedangkan yang ada di Alkitab itu diucapkan oleh manusia, dalam hal ini Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya. Dia berfungsi sebagai utusan di situ. Dan dia juga Tuhan karena dia disembah pada waktu dia hadir di dunia ini. Itulah sebabnya Yesus dikatakan Tuhan di situ. Dia itu juga raja dunia. Ya. Dia raja dunia. Nandar dulu jelaskan apanya mau disanggah di sini. Apanya mau apa yang mau Anda katakan kepada saya yang sebenarnya. Jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan. Oke. Katakan isi hatimu yang paling dalam kepada saya, supaya saya bisa tahu yang sebenarnya. Jadi peristiwa itu heboh karena itu kan masalah negara itu. Masalah kerajaan. Oke. Sulit dipungkiri itu. Bagaimana caranya kau memungkiri itu bahwa Yesus yang tidak disalib. Yesus disalib. Yudas Iskariot juga mati bunuh diri. Ya.
Yudas Iskariot itu Beda pasti lagi, bunuh Pak. diri juga. Kalau yang saya baca di Alkitab, Al-Quran yang kamu imani itu, Al-Quran yang kamu imani itu, kamu salah tafsir di situ. Ya. Kamu salah tafsir di Al-Quranmu. Kamu salah tafsir di Al-Quranmu itu. Di situ tidak dikatakan, Al-Quran itu tidak menyangkal itu. Ya. Ini sebenarnya ini memang agak risih karena begitu saya jelaskan bahwa kamu percaya itu Al-Quran, ya, tapi kamu tidak paham anunya, tafsirnya, apa yang dimaksud di dalam. Iya, begini. Yang kamu memang Alkitab itu bukan kitab sejarah. Ya, jadi maksud saya yang bisa lebih valid menjelaskan itu mengenai penyaliban adalah sejarah. Karena tujuan Alkitab itu untuk orang masuk ke dalam surga, ya, kerajaan Allah. Saya Jadi Pak Emen sudah kalau takut melawan saya. kritik teks itu Alkitab maupun Al-Quran, orang bisa menjadi ateis, Pak. Ya, kamu bisa, ada hanya dua kemungkinan itu. Kalau saya kritik itu Al-Quran, orang bisa menjadi ateis. Orang bisa menjadi tidak beriman. Karena kalau saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Al-Quran, orang bisa menjadi ateis. Ya. Baik itu Alkitab, kalau saya kritik di situ, orang bisa menjadi ateis. Maka yang saya pelajari adalah apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Itu. Jadi seharusnya ini memang judul ini agak kurang cocok untuk saya. Kurang cocok untuk saya, ya. Karena Nandar selalu ingin dia dibuktikan bahwa Yesus itu disalib. Ya. Al-Quran itu tidak menyangkal, ya, penyaliban. Al-Quran itu hanya mengatakan kamu tidak menyalib. Ayat itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, bukan ditujukan kepada orang Romawi. Begitu maksudnya di Al-Quran. Ya. Kamu tidak paham Al-Quranmu. Ya. Kamu tidak paham itu Al-Quranmu. Coba cari di Al-Quran itu berapa ayat yang menjelaskan tentang penyaliban. Hanya satu ayat saja itu. Satu ayat saja. Dan satu ayat itu tidak membuktikan bahwa Yesus tidak disalib. Tidak membuktikan itu ayat itu yang kamu baca itu. Kan saya sudah pelajari baik-baik itu ayat itu. Tidak ada bukti di situ bahwa Yesus itu tidak disalib. Itu ayat ditujukan kepada orang Yahudi, ya, bukan ditujukan kepada orang Romawi. Nabi di situ tidak berbicara kepada semua orang. Nah, yang perlu kamu ketahui dari Al-Quranmu itu bahwa Al-Quran, nanti ada satu seksinya ini kalau Nandar mau berdebat dengan saya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ya, nanti kalau mau dipermasalahkan itu, karena yang kita bahas di sini sekarang, apakah Yesus itu disalib atau tidak disalib. Al-Quran tidak bisa membuktikan bahwa Yesus tidak disalib. Ya, Yesus itu disalib. Hanya satu ayat saja itu, hanya satu ayat saja di dalam Al-Quran itu yang agak menyangkal, ya, yang agak menyangkal itu. Lagi. Saya di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penyaliban, ya, menjelaskan tentang penyaliban. Hanya satu ayat itu, dan itu bukan merujuk kepada penyangkalan disalibnya Tuhan Yesus.